Shalom Abuna, selamat Shalom pagi juga. Abuna. Shalom Ibu Lani. Oke, baik saudara, Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita satu dalam doa. Yuk kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami menyatukan hati kami sepakat bahwa di dalam kasih kesetia Tuhan, kami dimampukan untuk datang di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melimpahkan rahmat-Mu untuk kami terima, supaya kami diberi kekuatan yang baru, mengalami mujizat dan juga mengalami terobosan. Engkau melihat apa yang sedang dibutuhkan bangsa ini ya Tuhan, yaitu damai sejahtera surga, pemulihan daripada kerajaan surga hadir untuk bangsa kami tercinta. Untuk itu ya Bapa, kami percaya Tuhan, kalau kami bersepakat, kami bersyafaat bersama-sama hari ini memuji menyembah Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kami yakin sesuatu pasti terjadi. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau mengucap syukur, dan kami landaskan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin saudara. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian kita akan naikkan Bapak Ibu yang terkasih, pujian yang Abuna yakin dan percaya kita semua bisa menaikkan pujian ini. Mari sama-sama kita angkat hati kita angkat kedua belah tangan kita mau naikkan kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita berterima kasih atas setiap rahmat dan anugerahnya yang dilimpahkan atas kita. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Berterima kasih, kami memuliakan nama-Mu, penyembahan dari hati ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini bukan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu.
yang bersyukur dan bersuka cita. Mari sama-sama katakan amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Katakan puji Tuhan, ya. Biasakan untuk mengucap syukur dalam segala perkara, Bapak Ibu, baik perkara besar maupun perkara kecil. Contoh misalnya hal yang paling sederhana saja, Abuna kalau misalnya habis mandi gitu ya, terus biasanya tuh Abuna langsung bayur atau siram langsung bres gitu pakai satu ember kecil gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu kan rasanya kayak wah gitu ya. Itu langsung saya katakan terima kasih Tuhan Yesus gitu ya. Mandi ya, bisa mandi tuh mengucap syukur saudara, karena ada di daerah tertentu sampai sekarang mandi aja sulit saudara ya, karena mereka kekurangan air. Nah, hal-hal seperti ini yang harus terus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kehidupan kita itu menjadi kesaksian nyata ya. Kita bukan hanya sekedar mempersoalkan tentang masalah-masalah hutang piutang atau sakit penyakit atau hal-hal yang sifatnya memang dibutuhkan untuk konsentrasi penuh dan fokus penuh dalam membangun mesbah doa. Tapi sebenarnya bagaimana perkataan-perkataan, makna-makna ucapan syukur itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Ya, sama seperti hari ini, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus ya, karena kita semua boleh bertatap muka bersama-sama ya. Terima kasih untuk teknologi yang bisa memudahkan kita. Namun kita juga harus waspada dengan teknologi ini. Tetapi saya percaya kalau orang-orang benar hidup berdasarkan hikmat dan arahan Roh Kudus, maka apa yang ada di sekitarnya akan menjadi tools untuk memaksimalkan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Yaitu untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, boleh kasih lambaikan tangan ya, dan senyuman dulu saja ya. Mohon maaf untuk suaranya jangan dibuka dulu supaya tidak ada masalah teknis. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika kita baca kemarin sampai ayat 27, kemarin Abuna hanya bagi sampai ayat 25 ya. Nanti kita akan baca ulang, tapi kita baca cukup dari ayat 26. Di mana bacanya Abuna? Tentu saja di Alkitab, pastinya di 2 Tawari pasal yang ke-30 ayat yang ke-26 kita akan baca. Haleluya, puji Tuhan. Ya, 2 Tawari pasal 30 ayat yang ke-26, maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Haleluya. Yang percaya bahwa doa-doa kita sampai kepada kediaman Allah di surga, boleh katakan sama-sama dengan Abuna amin. Amin ya. Jadi tegas sekali Bapak Ibu yang terkasih ya. Kalau kemarin kan kita bahas kesukaan, bicara mengenai sesuatu yang bukan hanya tentang yang kita rasakan pribadi ya. Makanya saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kemarin pesan Tuhan apa? Harus ada selalu apa? Ya, betul sekali. Kesukaan kita harus murni ya. Murni itu seperti sesuatu yang sifatnya sejati ya. Jadi ekspresi hati yang benar-benar tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang banyak, karena berdampak untuk menyatukan hati setiap orang-orang, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya, untuk dikembalikan lagi ke kodratnya, ke rancangan semula. Karena yang Allah kerjakan ketika Ia menyembuhkan dan memulihkan, bukan hanya menyembuhkan dan memulihkan secara spesifik, tetapi juga secara holistik. Nah, untuk itu kemarin terakhir saya masih ingat bahwa Ya'ats itu harus ada. Ya'ats itu apa? Ya'ats itu adalah sebuah keputusan, ya, hasil dari kesepakatan hati kita dengan kegerakan Roh Kudus ya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sebuah kesukaan, sebuah perayaan, sebuah pesta itu harus menjadi kesukaan dan perayaan dan pesta yang menyatukan setiap orang ya.
Jadi mari pastikan kalau misalnya dalam minggu ini, dalam tahun ini ada pertemuan keluarga yang sifatnya memang sudah menjadi budaya dan warisan luhur yang diturunkan turun-temurun ya. Tetapi masih kelihatan ada kesenjangan sosial. Tugas saudaralah untuk apa? Untuk menyatukan mereka. Mengajak, ayo Bu, ayo itu, ayo tulang. Jangan di situ duduknya, duduk di sini saja. Ya, ayo Popo, ya, atau ayo Mas, gitu. Jangan berdiri di sana, gitu. Kenapa? Bahaya. Sampean berdiri di tengah-tengah rel kereta api yang mau lewat, gitu ya. Jadi di sini berdirinya, jangan di situ, gitu ya. Ya, saudaraku yang terkasih, sekarang kita mau membahas mengenai makna yang lainnya dan pesan yang lainnya. Ketika Abuna baca-baca lagi, kembali Abuna menemukan sebuah kajian teologis dari bahasa Ibrani yang bunyinya adalah kolam bahashamaim. Apa? Kolam bahashamaim. Kolam bahashamaim ini adalah suara yang sampai ke langit. Kalau ditegaskan di sini pengertiannya adalah sampai ke kediaman Allah. Ya. Kita masih ingat di 2 atau 3 hari yang lalu Abuna bahas mengenai bagaimana kualitas doa yang menggerakkan hati Allah. Di saat dia berdoa, Hizkia berdoa ayat 18 sampai 19 sebelumnya, masih ingat ya? Kalau masih sudah agak lupa nanti tinggal disaksikan lagi. Karena itu nyambung saudara. Ya, jadi kenapa Hizkia kok bisa menggerakkan hati Allah? Karena inilah prosesnya. Jadi nggak cuma sekedar kedengeran gitu. Tapi ada sebuah proses yang mulia kalau menurut saya. Suara doa yang sampai ke surga, ya, menyentuh langit. Kolam bahashamaim. Jadi Tuhan mendengar dengan proses yang begitu mulia ini. Dan di akhir perayaan kita bisa lihat dan sudah baca para imam itu langsung berdoa dan Tuhan memberkati. Ini kerinduan kita. Saya semalam juga berdoa, Tuhan saya rindu. Ketika saya berdoa, saya minta berkat, saya minta mujizat, saya minta terobosan. Saya berdoa tidak sendirian loh Tuhan. Saya berdoa dengan orang-orang yang sudah Tuhan kuduskan. Ya, jadi kunci supaya kita juga mengalami mujizat dan kuasa doa adalah kita sebagai yang memimpin harus mempersiapkan diri. Itu paling penting. Makanya sekali lagi bagi yang punya tugas melayani, ya, bagi yang punya tugas sekolah hari ini, bagi yang punya tugas kerja hari ini, bahkan bagi yang bertugas di rumah pun harus dipersiapkan saudara. Karena kehidupan kita adalah seperti roda berputar yang akan menghasilkan perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain, entah cepat ataupun lambat. Nah, ini menegaskan apa? Setiap pergerakan hidup kita harus diiringi dengan kesatuan dalam menyembah Tuhan. Supaya doanya didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Jadi sempat sih pertanyaan begini, apakah doa saya sama semua Bapak Ibu di BW, anak-anak, itu sampai nggak ya ke langit? Oh, apa kurang keras sekali? Saudara, ini bukan soal keras atau tidaknya suara kita. Tapi ini soal apa? Ketulusan dan kemurnian hati kita. Ingat di awal pembahasan pasal ini kan ada kalimat yang dimana mereka dengan tulus hati mencari dan mereka benar-benar menyerahkan fokus mereka, waktu mereka untuk mencari Tuhan gitu. Ya. Kalau misalnya buat keluarga, jadi bagaimana nih kesimpulannya? Karena itu sudah 27. Saya melihat bahwa ketika rumah saya dan keluarga kami ini menjadi pusat di mana kegiatan yang ada di gereja walaupun bukan detail tetapi kami terapkan di rumah. Karena memang salah satu visi yang Tuhan berikan ketika gereja OIC berdiri itu adalah semua harus satu dalam Kristus, baik di rumah maupun di gereja. Saya percaya dan saya melihat dan saya merasakan sendiri bahwa dengan rumah itu jadi pusat pelatihan rohani, pusat
pengembangan kapasitas, pusat pembentukan karakter. Maka sukacita yang Tuhan berikan itu hadir tidak hanya rasa senang, tetapi ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk saling memaklumi, saling mengampuni, saling mengayomi. Dan itu didapat dari doa pujian dan pembacaan firman Tuhan secara bersama-sama. Kok bisa? Ya, Allah kita hebat dan luar biasa, saudara. Gak perlu metode yang rumit-rumit, cuma manusia aja sukanya yang rumit-rumit. Tapi lucunya begitu dapat masalah rumit maunya ditolong gitu. Begitu dikasih yang pengertian yang sederhana dibilangnya gak mungkin. Kan gitu. Berapa banyak diantara saudara-saudari kita sampai saat ini pun juga mana mungkin. Apalagi dikatakan Tuhan kok jadi manusia. Loh, kayak gitu aja gak mudah untuk percaya. Tetapi kalau misalnya dihadapkan dengan persoalan yang tidak mampu dilakukan, dia bisa percaya bahwa Tuhan sanggup gitu. Itu salah satu contoh. Nah, apa yang bisa diterapkan dalam pembahasan sepanjang satu pasal ini tentang bagaimana Hizkia ini mengajak, mengundang, lalu dibangun sebuah pertemuan dan sebagainya. Ya, kalau kita bicara sukacita nih kayak buat Kak Alden, Talia ya, mewakili Yosena, Darren, Audrey dan juga Agatha dan Aurelia dan semua yang ada di sana. Generasi muda itu pasti sukanya yang senang-senang. Karena saya pernah muda juga. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi Abuna, apa yang diberikan dan kita dapatkan selama itu bukan berasal dari kebenaran, berarti itu semua sukacitanya palsu. Kenapa? Karena Abuna sudah merasakan sendiri. Sebaik-baiknya teman, kenyataannya teman bisa jadi ancaman. Kenapa? Karena saya pun mengalami sendiri. Sehebat-hebatnya seorang sahabat di dunia ini, tidak ada yang lebih hebat persahabatan, yang lebih terjamin ketulusannya selain pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau manusia pasti bisa kepleset dan pasti mengecewakan. Makanya kalau kita ketemu sama teman, ini zaman masa muda saya dulu, kalau kita ketemu sama teman, kita harus lihat. Teman boleh teman, tetapi jangan lupa, teman bisa jadi ancaman. Berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan bukanlah ancaman dan bisa dijadikan teman. Makanya ketika kita mendapat sukacita, sukacita yang sejati itulah hanya dapat di dalam hadirat Tuhan. Tapi kan di sekolah beda sama di gereja Abuna. Betul. Di sekolah juga beda sama di persekutuan doa. Setuju. Makanya anak-anak kalau memang haus dan lapar, pengen juga loh di rumah itu ada suasana sukacita gitu, nyanyi-nyanyi bareng. Mintalah sama orang tua kalian semua. Kalau perlu kalian yang bisa naik lagi, main gitar, ajak langsung, ayo kita nyanyi yuk sama-sama yuk gitu. Baca Alkitab bareng aja, nggak usah dengar khotbah. Daripada main sembarangan ngomong, lebih baik gue denger khotbahnya kapan nih? Ya udah kita nonton YouTube aja sama-sama, nonton YouTube BW, ikutin aja Pak. Tapi nyanyinya bareng. Lihat deh, nanti sukacita sejati itu akan ada ketika kalian di sekolah, sehingga kalian tidak berpegangan hanya kepada suasana teman-teman, tidak bergantung kepada ada atau enggak yang menemani. Sehingga ke toilet pun enggak perlu minta ditemani. Ketemu guru pun enggak perlu minta ditemani. Bahkan ketika kita sendirian di tengah-tengah hiruk pikuk orang-orang, teman-teman kalian yang lari-lari, kalian juga fine-fine aja gitu. Karena apa? Karena bukannya kita enggak butuh teman, tapi karena apa? Karena sudah ada sukacita sejati di dalam diri kita. Itulah yang tidak pernah bisa dijawab oleh manusia dan diterjemahkan oleh kita. Kok bisa gitu loh. Ketika dari doa, pujian, penyembahan dan baca firman Tuhan dengan tulus, Tuhan tuh langsung memenuhi ruang hati yang kosong. Dan itu memampukan seorang manusia untuk tidak bergantung kepada manusia yang lain. Ya, arti bergantung ini dalam konteks maksudnya adalah bukannya dia tidak butuh, tapi dia tidak dipengaruhi oleh lingkungannya.
Ya, karena kan lingkungan tidak selamanya bisa menjamin memberi kita kebahagiaan dan juga kemudahan, saudara. Karena seringkali lingkungan di sekitar kita juga justru menjadi biang kerok masalah yang besar. Kayak di pekerjaan kan begitu. Dari pengalaman saya aja deh, ketika proyek dulu saya masih kerja nih. Begitu proyek berhasil, lingkungan sekitar saya langsung buka room, langsung kemudian kita merayakan lah dengan cara yang ibaratnya ya kalau misalnya caranya masih wajar nggak apa-apa, tapi kalau sampai nggak pulang 2 hari di situ, itu kan kayaknya ngaco gitu ya. Atau akhirnya bukannya mengucap syukur tapi malah ngurut dada gitu, karena hasil dari proyek tidak sebanding dan tidak sebesar uang yang keluar dengan buka room gitu. Ya iyalah, karena ketika maju ke klien memang maju cuma berdua, paling keluar ongkos berdua. Begitu proyeknya berhasil, perayaan yang datang 25 orang, udah kayak ulang tahun, saudara. Waduh, saya lagi pengennya tuh saya itu kalau proyek 25 orang datang. Malah proyeknya malah nggak jadi. Ya intinya pokoknya kalau di marketplace, di perusahaan, ketika kita tidak perlu sombong menunjukkan bahwa kita berhasil nih, proyek berhasil. Tapi kan kita perlu ngasih tahu. Kalau menurut Abuna ya, lebih baik kita memberikan kepada mereka sebuah informasi bahwa proyek ini berhasil dengan ditandai kita diberikan proyek baru. Berarti apa? Pasti berhasil. Karena dia akan tanya, oh ini proyek yang lama? Bukan. Oh ini proyek yang baru? Iya. Loh yang lama kemarin gimana? Udah oke. Makanya dikasih lagi yang baru. Awal-awal mungkin, oh kok nggak ngajak makan atau gimana? Ya, lagi ada proyek baru bro. Nanti deh kalau udah berhasil ya. Oh bener ya, iya. Nah udah berhasil ya gak usah kasih tahu. Tunggu sampai proyek yang ketiga. Katanya mau ngajak makan. Proyek yang kemarin gimana? Wah puji Tuhan, jebol bro. Mantap itu. Asik dong. Traktir dong. Pengennya begitu. Cuman baru mau telepon, udah masuk proyek yang baru lagi nih. Oh ya. Nah, akhirnya kita memberikan sebuah edukasi bahwa pesta pora dan juga ucapan terima kasih dan kebahagiaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di lingkungan kerja itu sebenarnya bukan ucapan terima kasih, tapi sebenarnya menunjukkan sebuah identitas diri yang mengatakan aku bisa. Karena apa? Karena Abuna ngerasain kayak gitu. Dan yang bikin saya kapok adalah semua teman-teman yang tadinya awal bro, oh brother apa semua, mana nggak ada sama sekali. Begitu Abuna bertobat mereka semua ngilang. Ya tapi itulah, ada gula ada semut, betul nggak? Biasa. Makanya jauh lebih baik kita menghargai Tuhan yang sudah menolong kita. Kalau kita mau mengucap syukur, gak usah buka room karaoke gak usah. Kalau mau buka room karaoke, buka tapi untuk persekutuan doa, jauh lebih baik. Undang semua ke karaoke, semuanya lagu rohani. Terus firman Tuhannya, ya undanglah Bapak Pendeta Andi Otniel ini yang biasa dipanggil Abuna buat ngasih firman Tuhan. Kok pusing-pusing sih? Aduh. Emang boleh Abuna? Loh kenapa enggak? Apa bedanya sama mall sama ruko yang dipakai jadi gereja? Kan gak ada bedanya. Kalau saya menyarankan begitu terus kalau saya khotbah di persekutuan doa. Kadang ada yang gini, aduh Pak Pendeta gimana nih ya, firman Tuhan hari ini tuh nyentuh saya banget dan saya mau bertobat. Udah mau bertobat atau sudah bertobat? Baru mau bertobat. Kalau gitu Anda belum bertobat, kita bertobat dulu. Saya bilang gitu. Saya doain terus bertobat. Nah apa yang menjadi kendala? Dia cerita, lalu saya bilang kalau gitu gini aja, undang aja, lalu kemudian gak usah berlebihan. Kita bilang aja kita mau merayakan proyek kita berhasil nih. Ya diundang orang-orang yang berkontribusi lah yang pasti. Tapi kan biasanya suka ada yang numpang-numpang kayaknya ikut proyeknya gitu loh. Padahal boro-boro nanya kabar aja enggak. Ya itu wajar lah, biasa itu. Enggak apa-apa. Kan gak bisa ditolak. Betul, justru jangan ditolak. Undang mereka datang. Kok diundang? Iya diundang, tapi semua lagu rohani. Saya bilang begitu. Semua lagu rohani semua, ucapan syukur. Wah kayak persekutuan doa dong. Loh iya, emang salah?
Anda mau mengucap syukur kan? Saya bilang gitu. Karena kebanyakan ketika manusia itu berhasil, alasannya mengucap syukur, tapi sesungguhnya bukan mengucap syukur. Dia sedang membuka diri untuk jatuh ke dalam masalah baru. Yaitu apa? Dosa. Baik kesombongan, kenajisan, semuanya. Ya. Oke. Jadi akhirnya intinya begitulah Bapak Ibu yang terkasih. Jadi hari ini yuk kita pastikan bahwa sukacita itu jangan suka-sukanya saya gitu. Tapi sukacita itu harus sukacita sejati. Nah, kalau mau mengalami ini harus datang, lahir, dan kita rasakan dari apa? Pemulihan hati. Nah, pemulihan hati itu dari mana caranya? Setia. Anda tidak akan dipulihkan kalau Anda tidak setia. Percayalah, Anda setia di BW ini setiap pagi. Anda setia mendengar renungan setiap pagi di BW, Anda pasti akan dipulihkan. Anda rindu pertobatan, Anda setia. Setia dengan pengajaran yang benar, Anda pasti bisa ada hidup dalam pertobatan. Makanya supaya pertobatan dan pemulihan itu terjadi untuk Anda yang sudah melayani Tuhan, para pelayan Tuhan, hindari atau waspadai pelayanan yang akhirnya membawa kita hanya memenuhi kewajiban. Pelayanan itu harus didasari oleh rasa sukacita. Dan sukacita itu bukan hanya karena pas nyari Grabnya gampang, pas baru dapat bonus dari bos, pas ada yang nganter, pas ada uang bensin, bukan. Tapi lahir dari apa? Aku gak sabar lagi mau berjumpa dengan wajah Allah. Sama seperti di BW ini. Mari pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Segala sesuatu yang lahir dari perjumpaan pribadi denganmu ya Tuhan, itulah yang memampukan setiap kami untuk mengawali hal-hal yang kami kerjakan dan lakukan. Kami naikkan dalam doa dan kami rayakan yang menghadirkan sukacita, menghadirkan kegembiraan, kesukaan yang besar kalau di Alkitab tadi kami baca. Tetapi itu semua tidak membuat kami semakin jauh dari hadirat Allah dan kasih karunia Allah. Tapi justru itu semakin membuat kami rekat. Karena lahir dari hati yang dipulihkan dan hidup sebagai buah pertobatan. Sehingga sukacita kami dalam ibadah itu semua didasari bukan karena kewajiban, tapi karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Doa yang kami naikkan dengan hati yang tulus. Dan mendengar setiap teguran dalam firman Tuhan yang kami dengar, kami terima dengan murni. Dan kami percaya Tuhan, maka sukacita sejati adalah milik kami. Hamba berdoa, pulihkanlah hati setiap kami yang meletakkan tangan di dada, yang memiliki pergumulan hari-hari ini. Pulihkanlah hati kami ya Tuhan. Berilah mereka sukacita yang sejati di dalam Engkau. Satukanlah mereka dalam kasih sayang-Mu. Dan jadikanlah diri mereka sebagai berkat. Mulai dari keluarga, sekolah, tempat bekerja, hingga gereja di mana mereka beribadah dan bertumbuh. Dan saat ini kami juga mengarahkan tangan kami. Kami membawa kepada kuasa pemeliharaan-Mu. Alden khususnya, kakak Alden hari ini ada ujian. Dan juga Talia hari ini sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Setelah Talia kemarin sudah selesai dipercaya untuk mewakili AMBK. Dan sekarang kembali dalam proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Secara khusus untuk Alden, Tuhan, apa yang dipikirannya sulit, biarlah itu hanya sebagai pemikiran secara normalnya manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada boleh manusia yang tinggi hati. Tetapi kalau ia menemukan sesuatu yang mudah, biarlah ia tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Dan tidak menganggap ini mudah untuk dikerjakan. Kami berdoa Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran, kemampuan, hati yang tulus, murni dan bersih. Juga Tuhan berikan pembelaan bagi Talia. Tidak hanya anak-anak kami, tapi juga untuk anak cucu semua Bapak Ibu yang ada.
Setiap tantangan, pergaulan, pengaruh, kami perkatakan darah Kristus menguduskan, menyucikan, dan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati bangsa ini. Setiap tanggal-tanggal yang katanya akan ada demo, yang katanya akan ada pertemuan dan pengumpulan massa, kami berdoa, tidak henti-hentinya kami berdoa, biarlah cinta kasih sayang-Mu dilimpahkan atas bangsa ini, dilimpahkan atas para pemimpin, dilimpahkan juga sampai kepada rakyat-rakyatnya, yaitu kami. Dan semua rencana-rencana jahat, jikalau Engkau berkehendak, Engkau sanggup membalikkan itu menjadi sesuatu yang berbeda, yang tidak menghancurkan, tetapi untuk membangun. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk membawa perubahan atas bangsa kami dan menjaga persatuan bangsa kami. Untuk itu segala roh pemecah belah persatuan, penghulu-penghulu di udara, segala pengajaran dan juga segala teori-teori yang menyesatkan kami bersepakat dan kami patahkan. Mari katakan sama-sama dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa ini terlepas dari ikatan kok perhambaan, segala hal yang jahat, tetapi ada damai sejahtera Allah yang terikat di dalam bangsa ini. Sama sebagaimana berkat-berkat dan pertolongan-Mu yang kami terima. Dan apa yang kami terima tidak akan terlepas dari kami. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari, perkenankanlah Tuhan memberkati-Mu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dilimpahkan atas-Mu melalui persekutuan-Mu dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi-Mu damai sejahtera dan keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang bersatu hati mengucap syukur, percaya bahwa sukacita sejati ada di dalam kehidupan kita mulai saat ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Kalau sukacitanya sejati, berkatnya juga sejati. Amin, saudara. Baik, lambaikan tangan, katakan sampai jumpa besok. Jangan kasih kendor, harus kompak. 1, 2, 3. Sampai jumpa besok. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Mbak Semua. Terima kasih Asuni. Terima kasih. Sama. Bye bye.